Konsonan Thailand merupakan konsonan konsonan Thailand yang biasa disebut Payancana. Konsonan Thailand memiliki 44 huruf konsonan yang terdiri dari A sampai Z. Nah, dari 44 konsonan ini yang hanya digunakan sekarang itu cuma 42. Yang 2 lagi itu sudah tidak digunakan lagi. Nah, dari 44 konsonan ini dibagi menjadi 3 kelas. Kelas yang pertama itu kelas menengah, akson klang. Yang kedua itu akson sung, kelas tinggi. Yang ketiga itu akson tam untuk kelas rendah. Nah, pembagian kelas ini sangat penting karena untuk menentukan nada di setiap konsonannya. Nah, untuk kelas menengah ini kita ada 9 aksara. Aksara yang pertama itu kokai. Kokai. Nah, pada kata kokai, ko ini merupakan suara dari aksara tersebut. Aksara vokal dibantu oleh suara o. Contohnya kayak misalkan huruf ko, do, to, so, dan masih banyak lainnya. Nah, pada kata kai, ini artinya ayam. Ini merupakan kata yang mewakili dari setiap aksara ko itu sendiri. Dan ada juga kata yang menempel di belakang merupakan identitas dari setiap konsonan tersebut. Nah, huruf yang kedua kita punya cocan. Cocan. Nah, huruf ini gabungan antara huruf C dan juga J. Jadi dibilang C juga terlalu tipis, dibilang J juga terlalu tebal. Jadi kayak ada di tengah-tengah gitu. Nah, selanjutnya kita punya do syada. Do syada. Selanjutnya kita ada punya to petak. To petak. Lanjut kita ada huruf dodek. Dodek. Di sampingnya ada huruf total. Total. Selanjutnya kita punya huruf bobai mai. Bobai mai. Selanjutnya kita punya huruf popla. Popla. Dan yang terakhir kita punya huruf oang. Nah, cara simpelnya buat ngapalin dari konsonan ini, ingat aja huruf depannya. Kayak misalkan kokai. Itu kan huruf, jadi O-nya hilangin aja, jadi ingat aja jadi huruf K. Begitupun yang lainnya kayak huruf dodek itu pasti O-nya hilangin berarti huruf D. Kayak gitu. Lanjut, kita punya kelas tinggi. Nah, kelas tinggi ini kita ada 11 aksara. Nah, untuk kelas tinggi ini dibacanya dengan cara sedikit diayun. Dari 11 aksara ini ada satu huruf yang sudah tidak digunakan lagi. Oke. Huruf pertama itu kita punya huruf kokai. Kokai. Yang kedua kita punya huruf kokuat. Kokuat. Nah, buat kalian huruf kokuat ini udah nggak digunain lagi. Jadi bisa kalian tandain huruf ini tuh udah nggak digunain lagi di konsonan bahasa Thailand. Selanjutnya kita punya huruf chocing. Chocing. Di sebelahnya kita punya huruf totan. Totan. Selanjutnya kita punya huruf totung. Totung. Selanjutnya kita punya huruf popeng. Popeng. Di bawahnya kita ada huruf fofa. Fofa. Di sebelahnya kita punya huruf S yaitu sosaklah. Sosaklah. Di sebelahnya juga kita masih punya huruf S yaitu sorsi. Sorsi.
Selanjutnya kita punya S lagi, yaitu sosea, dan yang terakhir kita punya huruf hohib, hohib. Nah, itu dia beberapa konsonan yang ada di kelas tinggi. Selanjutnya kita punya kelas rendah yang terdiri dari 24 aksara konsonan. Banyak banget. Konsonan yang pertama kita punya huruf kokwai. Yang kedua kita punya huruf kokon. Nah, buat teman-teman juga ini bisa ditandain karena huruf kokon ini juga udah nggak digunain lagi di konsonan Thailand. Selanjutnya kita punya huruf korakang. Di bawah, di sampingnya kita punya huruf ngongu. Di sampingnya kita punya huruf chang. Dan di sampingnya kita punya huruf soso. Terus di sampingnya kita ada huruf choche. Dan di sampingnya kita punya huruf yoying. Lanjut kita ada huruf tomonto. Terus kita ada huruf toputao. Di sebelahnya kita ada huruf nonen. Di sebelah nonen kita ada huruf totahan. Selanjutnya kita ada huruf totong. Lanjut kita ada huruf nonu. Di samping nonu kita ada huruf popan. Di sebelahnya kita ada huruf fofan. Lanjut kita ada huruf po sampao. Terus kita ada huruf moma. Selanjutnya kita ada huruf yoyak. Di samping yoyak kita ada huruf rorea. Di sebelahnya kita punya huruf loling. Lanjut kita ada huruf wowen. Sebelah wowen kita ada huruf locu lah. Dan huruf yang terakhir yaitu honhuk. Itu 24 konsonan dari kelas rendah. Penjelasan materi cukup, Bi. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya, angkat tangan. Oke. Pi Syahrul ada yang angkat tangan. Namanya Pi Erlia Kurnia Wijaya. Pi Erlia bisa bergabung dengan kami? Ya Kak, mau izin bertanya. Jadi tadi kan ada beberapa yang belum yang nggak bisa digunain lagi. Itu tuh karena menggantikan kayak misalkan contoh yang di kelas tinggi Kak. Itu kan tadi ada kokai sama sebelahnya itu. Lah kan sebelahnya mati. Nah ini kokai sama kokuat. Kokuat kan mati. Maksudnya itu udah nggak dipakai tuh karena udah mewakili kokai atau gimana ya Kak? Terima kasih. Oke. Silakan. Untuk pengganti huruf kokwat ini gantinya
pakai huruf kokai. Oh, jadi kalau misalkan udah nggak digunain, berarti pakai yang sebelahnya itu ya? Ya, sama Begitu lagi pula yang di yang kelas rendah. tinggi. Yang di kelas Yang di rendah kelas rendah tadi. itu kokon. Ya, ya. Nah, huruf kokon itu diganti sama huruf kokwai Oh, oke, sebagai oke. penggantinya ya. Oke, kokun kah?ครับ Oke, selanjutnya di siapa ya? Lutfina Nurlaili Damayanti, silahkan bisa bergabung dengan kami. Malam Ti. Jadi di sini aku tanya, salam kenal dulu, nama aku Vina dan nama aku sendiri kan Lutfina Nurlaili Damayanti dan dipanggilnya Vina. Itu kenapa ditulisnya kayak Fofan bukan yang Fova gitu? Cuma pengen tahu aja sih. Makasih. Aku kurang tahu. Kalau masalah mungkin Bi Nisa bisa bantu. Aku cuma nambahin sedikit ya, karena ini kan konteksnya kakak nanya tentang nama ya. Kenapa konsonannya harus konsonan tertentu? Sebenarnya kalau kita bikin nama kita sendiri untuk di bahasa Thailand itu nggak ada aturan khusus. Bebas, kalian mau pakai konsonan manapun terserah, itu untuk pembuatan nama. Kurang lebih seperti itu, tapi kalau pengen lebih jelasnya, Tizi boleh minta tolong dijelasin lebih detailnya? Silakan. Oke, baik. Ya baik, terima kasih Vinisa. Saya cuma menambahi sedikit saja dari yang dijelaskan Vinisa. Terima kasih atas pertanyaannya, Lutfina. Ya, jadi namanya kan Lutfina seperti itu menggunakan konsonan F-nya. Terus tadi namanya menggunakan konsonan Fofan ya, bukan konsonan Fova, benar? Benar atau enggak? Saya izin konfirmasi ulang. Iya, Kak. Oke, baik. Nah, seperti yang disampaikan daripada Vinisa, kalau misalnya penulisan kata tersebut memang belum ada dalam bahasa Thailand, belum ada aturan konsonannya, belum ada penulisan yang didapatkan, karena kita ingin membuat nama kita sendiri, sebenarnya kita tidak kita tidak perlu menggunakan kategori konsonan yang harus ini, harus ini. Yang penting adalah penyebutannya sama. Jadi tidak masalah sebenarnya mau ngomong pakai mau ambil konsonan Fofan ataupun mau ngambil konsonan Fova, itu tidak masalah. Yang penting sama bunyinya sama-sama bunyi F. Nah, mungkin kenapa dipakai yang Fofan? Karena memang ketika menulis nama, kita harus pakai konsonan yang paling sering digunakan. Jadi bunyi F, penulisan F daripada konsonan hanya ada dua, Fofan dan juga Fova. Dalam penggunaan konsonan Fofan ini yang paling sering digunakan, makanya penulisan kata Lutfina itu menggunakan kategori Fofan seperti itu. Tapi kalau misalnya itu kan secara Google Translate mungkin ya, atau kalau misalnya kita mau buat sendiri, kita mau ubah penulisannya menjadi Fova juga tidak masalah. Toh nama kita sendiri yang buat, belum ada yang buat nama tersebut, belum ada yang membuat kata tersebut. Ya, jadi terserah kita mau pilih konsonan yang mana, yang penting bunyinya sesuai, tapi memang disarankan adalah pakai konsonan yang paling sering digunakan. Jadi di antara Fofan dan juga Fova, bunyi F yang paling sering digunakan adalah konsonan Fofan, Fofan. Itu makanya yang pada kata Lutfina itu menggunakan konsonannya adalah Fofan, bukan Fova. Nah, mungkin seperti itu tambahan sedikit aja. Saya kembalikan kepada Pinisa, bagaimana? Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Tadi aku lihat di komen pesan di dalam panggilan, ada juga itu Pi Haru. Katanya, Pi aku mau bantu jawab, boleh? Boleh Pi Haru, boleh langsung ya, gabung silakan. sama kita aja, buka lebih enak. Silakan. Halo, selamat malam. Kedengaran suara saya? Ya, silakan. Kalau aku Haru, umur saya 22 tahun. Untuk saya mau coba jawab yang pertanyaan dari Ulu Nur ini namanya. Jadi untuk konsonan bahasa Thai
memang memiliki bunyi yang sama atau mirip. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari bahasa Thai tersebut, yaitu dari awal mula, yaitu dari Brahmi, yang mana banyak mempengaruhi banyak sistem di penulisan di Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk dalam bahasa Pali dan Sanskerta. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pi Haru udah bantu jawab pertanyaannya Pi Ulu ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lain? Pi Melani. Itu ada Boleh, ya, Pi, silakan. ada yang nanya lagi tuh di pesan Nisa, ada yang nanya lagi itu. Oke, boleh. Kita ke Pi Melani dulu. Saya cek dulu ya. Silakan Pi. Wadia Kapi, aku mau nanya dikit ya, soalnya agak mengganjal gitu. Ini kan ada oang di konsonan. Kenapa oang masuk ke konsonan juga? Kan itu o gitu ibaratnya. Pi Abdil, Pi siapa namanya? Pi Syahrul bisa bantu jawab Pi? Aku kurang tahu. Oke, kalau kayak gitu Pi Zi boleh dibantu Pi? Maaf. Oke, baik. Kenapa ada oang di situ? Karena oang itu adalah bunyinya kan bunyi o gitu. Secara otomatis o itu adalah bunyi vowel ya, bunyi vokal. Mungkin untuk Selin bisa bisa diganti dulu page-nya di halaman konsonan kelas menengah. Oke, sembari saya jelaskan ya, untuk kategori oang itu memanglah kategori daripada konsonan kelas menengah. Dan kemudian kalau misalnya kita perhatikan beberapa konsonan di sini seperti kokai, itu di bawahnya ada k. Nah, k itu adalah bunyi daripada konsonan. Seperti cocan, itu ada ce, do, da, d, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita perhatikan ada oang, itu hanya ada dash saja, garis-garis, jadi tidak ada bunyinya. Kenapa oang ini dimasukkan ke dalam kategori konsonan kelas menengah atau kenapa dimasukkan ke dalam konsonan? Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa oang ini adalah konsonan dalam bahasa Thailand, tapi dia satu-satunya konsonan yang tidak memiliki bunyi. Nah, kenapa konsonan ini dia tidak memiliki bunyi? Karena konsonan oang ini akan membantu vokal nantinya berdiri. Jadi di dalam bahasa Thailand itu konsep kita adalah vokal tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya konsonan. Jadi nanti ketika kita ingin membentuk bunyi vokal tunggal, maka diperlukanlah oang ini untuk membantu bunyi vokal tersebut berdiri. Oke, jadi kenapa dimasukkan ke dalam kategorinya adalah konsonan ya? Karena dia memang konsonan. Lalu kenapa di situ ada bacanya lah oang? Artinya o itu kan vokal ya. Jadi itu sebenarnya vokal atau konsonan. Kalau misalnya kita pahami tadi penjelasan awal daripada Pi Syahrul, dia mengatakan setiap konsonan tunggal dalam pembacaan itu dibaca dengan penambahan bunyi o. Itulah mengapa ada kata ko, co, do, to, po, bo, seperti itu. Nah, karena oang ini tidak ada suaranya ditambah dengan bunyi o yang menghasilkan o doang, itu makanya disebutnya o. Kemudian contoh katanya ang, oang, seperti itu. Jadi dia nggak ada bunyi ditambah dengan bunyi o yang menghasilkan bunyi o aja. Beda seperti kokai, itu ada ke tambah o jadinya ko. Oke. Jadi kalau misal pertanyaannya kenapa dia dimasukkan ke dalam kategori konsonan ya? Karena dia konsonan. Kenapa bunyinya cuma o vokal? Karena dia nggak ada bunyi untuk membentuk mengeja mengeja konsonan tunggal dalam bahasa Thailand itu secara otomatis tambah dengan vokal o. Nggak ada bunyi tambah vokal o ya dibaca o doang. Ini sama juga kayak bahasa Indonesia kalau kita bilangnya adalah misalnya konsonan B itu kan B E C C E S E S gitu. Jadi kalau dalam bahasa Thailand konsonan tunggal itu dieja dengan penambahan o. Oke, mungkin kalau misalnya pernah belajar bahasa Korea, ini juga hampir sama kategorinya yang mana vokal juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tambahan konsonan kalau dalam bahasa Korea. Kategori kita juga sama. Jadi oang inilah si pembantu vokal kita berdiri. Mungkin seperti itu Pinisa. Mungkin boleh ditanyakan lagi kepada pesertanya apakah sudah bisa difahami. Silahkan Pinisa.
Oke, baik. Terima kasih Piji untuk penjelasannya. Gimana, Pi? Sudah jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak apa-apa, tanyain aja. Kan lebih enak kita nanya saat gimmick kayak gini. Silahkan. Ya, sudah jelas. Terima kasih, Pi. Oke, sama-sama. Si Lutfina ada komen. Makasih Pi, soalnya aku itu tanya ke temanku yang orang Thai, tapi dia nggak tahu alasannya kenapa namaku pakai Fofan gitu. Jadi aku pengen tahu, hehe. Makasih udah bantu jawab. Oke, sama-sama Pi. Oke, tadi ada yang angkat tangan ya? Bentar. Yang angkat tangan sebentar ya. Dian Chan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Pi. Selamat malam sih, waktunya. Tapi bisa mas kurang ngerti tentang OANG ini. Ada contohnya nggak sih gimana cara penulisannya gitu? Soalnya tadi kan OANG itu kan vokal itu kan tidak bisa berdiri sendiri, nah itu makanya ini kategorinya kesalahan itu ada contohnya nggak penulisannya seperti apa? Sebetulnya saya masih kurang begitu paham. Terima kasih sih. Maksudnya contoh penggunaan OANG untuk kalimat kayak gitu. Ya, untuk kalimat contoh penggunaan untuk kalimat itu bisa pakai akad cuaca bahasa Indonesianya. Itu bisa buat mungkin contoh jadi dilempar contoh dari OANG. Sorry Nisa, mungkin dilempar ke pemateri dulu Nisa. Oke, maaf. Pi Syahrul bisa dijawab, silakan Pi. Tadi apa pertanyaannya? Kecil banget Pi suaranya. Dia minta contoh kata dari OANG. Itu simpelnya sih gitu. Penggunaan huruf O ya? Kayak mungkin bisa dikasih cara jelasinnya? Berapa contoh? Di kata bon juga, di kata bon itu OANG tengah-tengah kan? Bingung cara jelasinnya gimana aku. Oke, kalau bingung, tapi maaf Pidian itu tanya pengennya contoh OANG itu OANG di depan apa di tengah ya? Iya, Pi, ini kan OANG itu kan bukan vokal ya, tapi konsonan gitu. Nah, berarti sebenarnya kalau misalnya kita simpan dia di huruf kan posisinya berarti dia nggak bisa di depan ya, harus di tengah. Nah, itu kan di huruf terus terang saya belum begitu kenal dengan huruf Thailand gitu. Jadi apakah nanti di huruf vokalnya sendiri ada huruf O gitu? Kalau misalnya ada huruf O, nah berarti kan OANG ini penggunaannya sebenarnya huruf vokal. Ngerti nggak? Jadi kayak penggunaan OANG nih antara konsonan sama vokal tuh masih bingung ya? Jadi masih bingung. Jadi kan karena ini kan bilang apa tadi kan katanya konsonan gitu ya. Nah terus, saya pengen tahu ini penggunaannya seperti apa sih gitu, letaknya seperti apa. Nah soalnya kalau misalnya dia nanti misalnya setelah konsonan kan berarti sebenarnya sama dengan vokal gitu fungsinya gitu. Kalau mau bentuk katanya gitu, makanya saya masih bingung ini OANG kok masuknya konsonan, tapi saya ingin tahu gitu untuk contoh real penggunaannya seperti apa sih kata ini gitu. Oke. Ini bisa dijawab tidak Pi? Bisa Syahrul? Aku bingung, muter-muter. Oke, mungkin untuk sederhananya pertanyaannya adalah OANG itu kan sebenarnya adalah konsonan, tapi kenapa ada bunyi O? Jadi artinya kalau kemudian ada juga konsonan vokal yang dia bentukannya kayak OANG, kemudian juga vokalnya adalah O. Jadi sebenarnya bagaimana cara membedakan OANG yang dikategorikan sebagai konsonan, kemudian bagaimana membedakan kategori O yang kategorinya adalah vokal. Seperti itu mungkin pertanyaan simpelnya. Ya. Gimana Syahrul dan juga bisa jawab? Aku kurang tahu Pi. Saya bisa ngasih tahu jawabannya, cuman saat OANG menjadi konsonan.
Tapi kalau yang jadi vokal aku kurang bisa Oke, ngejelasinnya. mungkin Jadi Nisa itu ada jelasin sedikit. ya. Ginopi, Ya, silakan. saya jelasin dulu sedikit atau mau yang di kolom komentar? Boleh langsung Vinisa dulu terlebih dahulu, silakan. Oke. Aku kasih contoh ya, kalau penggunaan oang untuk vokal itu kita bisa lihat di kata cuaca di dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Thailandnya itu kita bisa sebut akan. Oangnya itu tidak apa ya maksudnya? Oang itu jadi a, jadi senderan, gimana ya Pi? Jelasinnya bingung juga Pi. Oke deh, maaf ya, aku nggak bisa kalau kayak gitu. Aku mau lempar sama yang di kolom komentar aja. Di YN Om Nanon. Oke, silakan Pi, tolong bantu jawab. Terima kasih. Sawadee-ka. Sawadee-ka. Namaku Dian dari Kalbar. Aku mau jelaskan sedikit aja yang setahu aku aja, karena memang sama-sama belajar juga, aku juga kurang tahu, cuman setahu aku aja kalau seandainya itu dalam satu suku kata itu kan paling minimal itu kan terdiri dari konsonan sama vokal, konsonan sama vokal. Nah kalau misalnya oang itu berada di depan, dia akan menjadi konsonan, tapi kalau dia berada di tengah-tengah itu akan menjadi vokal. Misalnya kalau kita lihat satu suku kata itu ada oang dua buah, maka kita akan nyebutnya o. Tapi kalau misalnya dalam satu suku kata itu ada oang dan ada sara a, mau a pendek atau a panjang, itu nanti akan kita sebut a. Kayak gitu sih. Mungkin jelasnya bisa saya lempar lagi ke tutornya. Silakan Fizi, bisa lebih diperjelas lagi, lebih diperdalam lagi pembahasan oang ini. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Pidian atas jawabannya dan juga Vinisa, kemudian Syahrul juga. Kemudian mungkin ini memang harus dijelaskan dengan kategori gambaran daripada cara penggunaan ataupun penulisannya. Mungkin saya mohon izin untuk Selin bisa di sunscreen dulu, share screen dulu. Saya mau izin share screen, boleh Selin? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita lihat daripada pertanyaannya tadi itu benar banget seperti yang disampaikan oleh Dian, kemudian daripada Vinisa, kemudian Syahrul tadi adalah tentang kategori penggunaan oang. Nah, oang fungsinya adalah sebagai kategori vokal, konsonan maksud saya, kemudian juga ada juga yang berfungsi sebagai vokal. Lalu bagaimana membedakan kategori oang sebagai konsonan dan juga oang sebagai vokal? Nah, benar bahwa di dalam suatu suku kata itu bisa saja terdiri dari vokal, ini umum suku kata ya, vokal, kemudian konsonan tambah vokal, atau vokal tambah kategorinya adalah konsonan, atau paling maksimalnya adalah konsonan, vokal, konsonan. Ini adalah rumusan suku kata. Kalau kita ketemu oang yang diikuti dengan vokal, contohnya adalah seperti ini. Oang tambah sara a. Nah, ini kan ada vokal nih di belakangnya. Karena fungsi daripada oang itu membantu vokal berdiri, karena di sini kita udah ketemu dengan yang namanya vokal, artinya oang yang di sini adalah konsonan. Karena tidak mungkin vokal membantu vokal berdiri. Jadi pada kategori ini kalau kita ketemu oang mau diikuti vokal i, nanti vokal e atau apapun, kalau ada oang diikuti dengan vokal artinya oang di situ berfungsi sebagai kategori konsonan. Tetapi kalau misalnya kita lihat nih, ada kategorinya sebagai contoh, kita ambil yang konsonan. Kita ambil yang konsonan, misalnya ada konsonan moma, kemudian di belakangnya ditambah dengan bentukan seperti ini. Nah, kalau misalnya dalam kategori ini, yang di belakang ini vokal atau konsonan. Nah, karena di sini kita udah ketahui bahwa moma itu adalah konsonan, maka secara otomatis yang di belakang ini adalah vokal O. Karena dia berdiri ditambah oleh si moma. Karena dia berdiri karena ada konsonan M. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Kemudian kalau misalnya kita ketemu dua oang yang seperti ini, artinya oang yang di depan adalah konsonan. Yang di belakang adalah vokal.
Jadi untuk melihat dia sebagai konsonan atau vokal itu dilihat daripada posisinya. Kalau dia berada di depan dan dia diikuti oleh yang namanya vokal, artinya dia adalah konsonan. Tetapi kalau dia berada di belakang dan diikuti oleh konsonan, artinya dia adalah vokal. Seperti itu. Karena oang itu posisinya berada di belakang konsonan. Oke, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih PJ untuk penjelasannya. Gimana, Pidian? Iya maaf, ini saya malah jadi tambah bingung soalnya gini, kalau gitu sebenarnya kayak misalnya ini ya huruf oang terus di belakangnya ada huruf a-nya gitu ya, itu kan jadi membentuk kata membentuk vokal a gitu kan. Nah terus yang saya tadi contohnya yang di sama maaf itu contoh kata cuaca gitu ya. Nah ini saya sedang buka untuk kalimat itu kan memang ada huruf oang sama belakangnya ada huruf a. Nah itu kan dibacanya a. Nah itu lalu sebenarnya oang itu fungsinya apa sih? Sebenarnya itu tanpa huruf oang itu kan sebenarnya ada huruf a-nya juga gitu. Iya, benar. Mungkin kenapa masih bingung karena kita bahasnya konsonan dan ini udah penggabungan konsonan dan juga vokal. Jadi kita belum membahas vokal, makanya masih bingung bagaimana penggabungan daripada kategori tersebut. Ya, saya coba bantu sedikit lagi gambaran. Vokal A itu memang bentukannya seperti ini. Tapi beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita mau tulis A ya tulis saja gini. Kalau misalnya dalam bahasa Thailand mau tulis A itu kita nggak bisa tulis gini. Itu nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada penambahan konsonan. Itulah kenapa ditambah dengan kategori oang. Nah, jadi karena oang ini konsonan, si A ini vokal, maka si A ini, si vokal ini bisa berdiri. Oke, jadi digabung nih bunyi konsonan tambah bunyi vokal. Oang nggak ada bunyi, ditambah bunyi A, menghasilkan bunyi A. Makanya sebutnya A, seperti itu. Gimana, Fidian? Oke, baik. Ya, sebenarnya masih agak bingung tapi nggak apa-apa sih. Nanti kan berarti ini penjelasan lebih dalamnya materi vokal ya untuk membedakannya. Iya, gitu. benar. Kamu sama ya. Iya. Jadi nggak apa-apa berarti nanti untuk pertemuan benar selanjutnya bakal saya tanyakan lagi nih tentang oang dan vokal yang lainnya gitu. Ya, terima kasih Afi. Ya, karena yes, benar banget. Terima kasih kembali Fidian karena oang itu sebagai konsonan kemudian nanti di vokal juga kita akan ketemu yang namanya vokal yang bentukannya juga mirip sama oang gitu. Jadi sama semuanya bentukannya memang mirip sama oang tapi dia bertindak sebagai kategori vokal gitu. Kemudian oang juga adalah konsonan. Jadi memang kita harus bahas dulu konsonan vokal untuk memahami semua kategori tersebut ya. Jadi mungkin nanti lebih lanjut lagi mungkin bisa dibahas oleh tim vokal nantinya. Oke, lanjut Vinisa. Oke, terima kasih PJ untuk penjelasannya. PJ lebih jelas ngejelasinnya. Buat Pidian juga terima kasih untuk pertanyaannya ya Pi ya. Sekarang ada yang nanya Pi di kolom komentar. Maaf Kak, ikut nanya juga hehe. Berarti setiap vokal harus ada oangnya di depan ya Kak. Baru vokal itu bisa berdiri. Ya, itu benar. Jadi untuk membentuk bunyi vokal tunggal harus ada oang. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya contohnya ini dijelaskan oleh tim vokal aja ya untuk bahas ini. Jadi kita hari ini memang fokusnya ke konsonan aja dulu. Oke. Di Vivi gimana? Sudah paham? Ini di bawah. Oke, enggak. Sudah paham di Vivi? Atau ada pertanyaan lain? Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk PSH, Dai dan Kai, apa ya maksudnya? Kalau bisa PSH langsung gabung sama Meet aja, kita langsung ngomong. Oke, itu Esal umur 16. Nah itu aku mau nanya, dari kata yang kelas tinggi, kokai sama kelas rendah, kokwai itu kan sama-sama K. Nah itu kalau misalnya kai sama kai itu artinya berbeda, itu apa yang membedakan dari kedua huruf aksara itu? Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pi Esal. Pi Syahrul, bisa dijawab Pi, silahkan Pi. Perbedaan apa tadi? Kai sama Mungkin saya izin sederhanakan lagi pertanyaannya, seperti yang di-share itu ada Kokwai Sara Yoyak dan juga Kokai Sara Yoyak. Kedua kategori tersebut kan menggunakan konsonan Kokwai dan juga Kokai. Kokwai dibaca dengan bunyi K dan Kokai dibaca dengan bunyi K. Kedua kata tersebut sama-sama digunakan dengan kata K. Jadi kenapa bisa berbeda antara kata Kai dan juga Kai, padahal bunyi awalnya kan sama-sama dengan bunyi K. Kedua konsonan tersebut sama-sama dibaca dengan bunyi K. Seperti itukah pertanyaannya, VSL? Iya, betul, PG. Oke. Silakan Pi Syahrul mau jawab. Tapi setahu aku kalau penggunaan katanya aja beda, pasti artinya juga beda. Kayak gitu. Mungkin ada tambahan lain Pi yang mungkin bisa lebih dimengerti atau gimana? Oke, baik. Saya izin tambahkan sedikit ya. Ya, Nah, silakan Pi. ya, memang kalau misalnya kita lihat daripada konsonan tersebut, itu sama-sama memiliki bunyi K. Dan juga beberapa konsonan itu banyak memiliki bunyi K. Namun, antara satu konsonan dengan satu konsonan lainnya, walaupun memiliki bunyi yang sama, mereka itu memiliki bukan pengejaan ya, jadi memiliki aturan tersendiri. Jadi kalau misalnya memang kata tersebut sudah ditulis menggunakan konsonan kokwai, ya tulislah dengan konsonan kokwai. Jangan lagi kita ganti dengan konsonan lain yang memiliki bunyi K, walaupun bunyinya sama. Ini mungkin bisa saya contohkan dengan kata berikut ini. Sebentar. Kita contohkan ambil dengan kategori kata dalam bahasa Indonesia. Ada yang tahu kata ini dibaca apa? Bacanya apa? Mulai. Mulai, ya benar. Kemudian untuk kata berikutnya, kata ini dibaca apa? Mulai juga. Mulai juga. Dua kata ini memiliki bunyi yang sama. Nah, kalau misalnya secara bahasa Indonesia, secara pengejaan, kata yang benar itu di kata sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Sebelah Kiri. benar. Jadi tepat sekali. Jadi walaupun kata tersebut memiliki bunyi yang sama, tetapi secara aturan pengejaan di dalam bahasa itu sendiri, khususnya bahasa Indonesia, kata yang benar adalah yang menggunakan I, bukan menggunakan Y. Begitu juga dengan bahasa Thailand. Apalagi nanti kalau kita ubah seperti contohnya ini dari konsonan kelas rendah ke konsonan kelas tinggi, tentu saja ini nanti nadanya jadi berbeda gitu ya. Jadi kata mulai itu adalah kata yang benar. Sedangkan mulai dengan Y, walaupun bunyinya sama, tapi itu tidak ada dalam KBBI. Jadi itu bisa dikategorikan salah dan tidak memiliki makna dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan kategori tersebut, dengan kategori yang kita ambil. Contohnya, kita ambil penulisan untuk mengatakan dalam bahasa Thailand kita sebut dengan kata kai dengan menggunakan kokai. Nah, kalau misalnya kita ganti lagi menjadikan kategorinya konsonan kokwai sara ayoyak, bacanya jadi kai. Ini dari nada juga sudah jelas salah, kemudian tentu secara makna ini juga sudah jelas salah, walaupun pengucapannya sama-sama dengan bunyi K. Jadi, walaupun bunyinya sama, kalau misalnya kata tersebut sudah ditulis dengan konsonan kokai, maka ikutilah penulisannya dengan konsonan kokai. Jangan diganti dengan konsonan lain, walaupun bunyinya serupa. Sama kayak kata mulai tadi, karena ejaan dalam KBBI itu M-U-L-I, tulislah seperti itu, jangan M-U-L-I-Y gitu. Oke, walaupun bunyinya sama, tetapi secara aturan daripada kebahasan itu berbeda. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih PJ untuk penjelasannya. Gimana Kak? Sudah jelas atau mungkin masih kurang jelas nih? Bisa langsung tanyain lagi, nggak apa-apa. Oke, sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. PJ keren ih. Oke, kalau kayak gitu yang lain ada lagi nggak nih? Kira-kira,
Ntar dulu, kayaknya tadi ada yang nanya deh. Bentar, Pi. Izin bertanya, Pi, mengapa konsonan kelas tinggi sering dikaitkan dengan nada tinggi dalam bahasa Thailand? Pi Syahrul, bisa dulu. dijawab, silakan. Kok nggak tahu? Gimana? Aku nggak tahu, Pi. Mungkin Pizi bisa bantu aku. Oh, oke. Kalau aku kasih tahu sedikit, kayaknya kalau untuk pertanyaan ini mending nanti pas di kelas nada ya, biar lebih gampang mereka lebih ngejelasnya, mungkin lebih detail. Tapi kalau sepertinya memang ada di sini yang mau ngejelasin, silakan diangkat tangannya. Ada yang mau bantu jelasin? Oke. Pizi. Oke, silakan, Pi. Oke, baik. Tolong dijelaskan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin jawab ya. Tadi juga benar banget yang kata Pinisa. Mungkin nanti lebih jelasnya adalah di kelas nada. Walaupun sebenarnya pertanyaan ini tidak pertanyaannya itu tidak antara konsonan kelas tinggi dan juga kategori dikaitkan dengan nada tinggi, sebenarnya menurut saya itu tidak ada sangkut paut sedikit pun gitu ya. Jadi kita pahami dulu. Di dalam bahasa Thailand ada 5 jenis nada. Yang pertama adalah siang saman atau middle tone yang kita sebutnya A, kemudian siang ek atau low tone kita sebutnya A, kemudian ada siang tho atau falling tone yang kita sebutnya A, kemudian ada siang tri atau high tone yang kita sebutnya A, dan yang terakhir adalah siang setawa atau rising tone yang kita sebutnya A. Jadi A, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini berhubungan dengan nada tinggi, artinya nada yang siang tri ya. A, seperti itu. Nah, mengapa konsonan kelas tinggi sering dikaitkan dengan nada tinggi? Itu yang mengkaitkannya siapa gitu? Jelas-jelas tidak ada terkait sama sekali. Mungkin saya tidak tahu ya, tapi kalau misalnya nada tinggi yang dia maksud itu adalah yang A atau yang A, seperti itu. Tapi kalau misalnya mengikut daripada modul pembelajaran daripada Thailand sendiri, kerajaan Thai dan juga modul pembelajaran internasional bahasa Thai, nada tinggi itu adalah siang tri, A yang seperti itu. Dan konsonan kelas tinggi tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kategori nada tinggi. Oke, mungkin itu disangkut pautin karena sama-sama tinggi, namanya doang gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada sangkut pautnya. Kita coba cari, saya tidak menemukan apa yang membuat mereka menjadi dikaitkan. Saya tidak menemukan yang membuat mereka itu sering dikaitkan itu apa gitu. Apakah karena mereka nada tinggi jadi mereka dibaca dengan apa karena mereka konsonan kelas tinggi tapi dibaca sehingga dibaca dengan nada tinggi? Sepertinya itu bukan. Mungkin saya butuh konfirmasi lagi dengan Nei. Halo, selamat malam Nei. Mungkin bisa bergabung dengan kita Nei. Halo, selamat malam nih. Mungkin bisa diberi contoh pengkaitannya itu? Oh, oke, ya nggak apa-apa. Oke, jadi mungkin saya jawab seadanya saja ya. Jadi kalau misalnya memang untuk kita harus lihat sebenarnya apa yang dikaitkan dengan konsonan kelas tinggi dengan nada tinggi gitu ya. Setahu saya itu tidak ada kaitannya sama sekali. Karena kita menentukan nada itu memang berdasarkan kelas konsonan. Jadi konsonan kelas menengah kita tentukan nadanya juga, bisa juga dia ada kategori nada tinggi dan lain sebagainya. Jadi setiap kelas konsonan itu adalah memiliki aturan nada masing-masing. Oke. Kemudian selanjutnya adalah saya tidak mendapat kaitannya, jadi mungkin saya tidak bisa menjelaskan apa. Mungkin karena mereka berpikir bahwa ya seperti terdengar tinggi. Oh, nada bacanya mungkin. Nada bacanya dia pikir nada bacanya nada baca tinggi. Oke. Jadi berbeda ya untuk nada bacanya. Seperti kalau misalnya kita perhatikan, saya lihat di sini untuk kategori konsonan kelas tinggi. Jadi yang pertama itu kokai, kokuat, tocing, totan, totung, popeng. Jadi sebenarnya nada bacanya ini berbeda-beda tergantung dari si katanya sendiri. Penentuan nada itu berdasarkan kosakata. Jadi bukan hanya berdasarkan kelas konsonan, tapi banyak kategori penentuan nada seperti kelas konsonan, silabel akhiran, tanda nada, seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau dikaitkan dengan konsonan kelas tinggi dengan nada tinggi dalam bahasa Thailand itu tidak ada kaitannya sama sekali. Karena untuk penentuan nada ya kembali kepada aturan penentuan nada. Seperti itu mungkin. Oke, silahkan Finisa. Oke, terima kasih Pi untuk penjelasannya. Oke, Pi Nai sudah bisa dimengerti ya
Atau mungkin masih ada pertanyaan lain nih yang mengganggu gitu, nggak apa-apa, tanyain lagi. Atau yang lain, ada pertanyaan apa kayak gitu? Oke, kalau sudah. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, sekarang ada yang angkat tangan, Pi Nandita Selviana. Silakan, Pi. Bisa bergabung sama kita. Halo Pi, mau tanya. Tadi kan katanya yang aksara oang itu sama kayak di bahasa Korea buat aksara bantu vokal. Tapi kalau di bahasa Korea itu kan aksara bantunya bisa dibuat untuk akhiran eng. Kalau di bahasa Thailand itu pure buat bantuan vokal atau untuk bisa untuk bikin akhiran kayak gitu. Kalau misalnya untuk kategori oang itu dia pure hanya untuk membantu vokal sendiri. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Korea kan sebagai kategori pembantu, kemudian juga bisa dia digunakan sebagai kategori final konsonan ya, atau konsonan akhiran dengan bunyi eng. Jadi kalau misalnya oang dalam bahasa Thailand itu dia cuma bisa digunakan sebagai kategori ya itu adalah pembantu vokal berdiri. Dia tidak memiliki bunyi ketika diletakkan di akhir suku kata. Oke, baik. Terima kasih, Pice. Sama-sama, terima kasih kembali. Gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, ada yang angkat tangan 2 orang. Pi Desti, silakan Pi bisa bergabung dengan kami. Maaf Pi, itu kepencet. Oh, oke, nggak apa-apa. Tadi Pi Syahrul, kenapa Pi Syahrul? Atau Aku penasaran. Aku mau tanya boleh gak? Iya boleh. PJ itu kan huruf S di konsonan ada 4 ya. Dari salah satu huruf S itu yang biasa paling sering banget digunakan tuh huruf S yang mana? Oh, Sosua. Ya. Oke, Bi. Pasti mau nulis nama kamu ya? Enggak. Penasaran aja kan kayak huruf KH kan banyak banget kan tuh. Huruf KH terus huruf TH. Jadi pengen tahu siapa yang lebih dominan gitu. Oh, mau cari tahu yang lebih dominan. Iya. Lanjut Pinta. Oke, terima kasih Pisahrul untuk pertanyaannya dan PJ terima kasih untuk penjelasannya ya. Oke, selanjutnya ada yang nanya lagi nih. Pi De Rara. Halo Pi, boleh bergabung sama kita di Meet? Silakan Pi. Oke. Sesedikit informasi yang saya tahu, kalau bahasa Thailand ada look like apa ya? Tabel konsonannya atau urutan konsonan kayak kita A, B, C, D sampai Z. Begitu pula kan di Thailand juga ada. Nah, tapi kali ini kita reasonnya sesuai kelas. Dan kalau dari tabel Thailand, itu nggak sesuai kelas. Kenapa urutan tabelnya nggak disesuaiin dulu? Urutannya kenapa nggak sesuai kelas? Gitu. Bisa sesuai kelas. Maksudnya itu kan enggak dulu ya, saya paham. Ya, oke. Ya. Gimana Syahrul, mau jawab dulu Syahrul? Pi aja. Oke, baik. Pinisa gimana Pinisa? Boleh Pi, silahkan Pi. Oke, baik. Nah, kalau benar banget bahwa dalam bahasa Thailand itu tentu saja ya seperti ABCD itu kan ada tuh ABCD itu kan sesuai dengan kategori abjadnya A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Dalam bahasa Thailand itu juga sama, ada kategorinya kokai, ngongus, sosang dan sebagainya itu kategorinya sesuai dengan urutan. Nah, kalau misalnya untuk sesuai daripada urutannya itu di tabel konsonan itu benar banget, itu kalian bisa temukan di Google, itu tulis saja ketik aja 44 konsonan dalam bahasa Thailand, itu nanti akan sesuai dengan urutan daripada konsonan bahasa Thailand. Kemudian kenapa di sini disesuaikan dengan kategorinya adalah per kelas konsonan ya, karena kita kembali lagi, karena kan pelajar awam nih ya, jadi belum tahu apa-apa tentang kategori bahasa Thailand, kemudian belum tahu apa-apa tentang kategori nada dalam bahasa Thailand. Nah, penentuan nada dalam bahasa Thailand itu berdasarkan kelas konsonan.
Jadi kenapa di sini kita bagi-bagi konsonannya berdasarkan kelas, supaya nanti ketika kita sudah masuk kepada kelas nada, kita tahu, oh ternyata ini adalah konsonan kelas ini. Oh, ini adalah konsonan kelas ini. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita paparkan 44 konsonan sesuai dengan kategori urutannya, kita pasti bingung, ini konsonan kelas yang menengah mana, yang tinggi mana gitu. Dan kalau misalnya kalian mau minta file untuk kategori konsonan yang berurutan, itu juga kalau saya tidak salah sudah saya share ya. Finisa, untuk Finisa apakah sudah di-share untuk ke kelas-kelas yang lain, Finisa, yang untuk latihan menulis, yang garis putus-putus? Yang garis putus-putus sudah saya share di kelompok saya. Yang lain bisa tanya admin yang lain. Oke. Jadi mungkin kalian bisa tanyakan leader kalian masing-masing apakah itu sudah di-share di kelas kalian atau belum. Karena saya sudah share juga materi yang konsonannya berdasarkan urutan konsonan dalam bahasa Thailand. Pembahasan kali ini berdasarkan kelas konsonan ya karena memang kita sudah di-share tuh berdasarkan urutan, ya kita bahas berdasarkan kelas konsonan supaya nanti pas penentuan dia kita bisa membedakan. Itu aja kali ya. Silakan Finisa. Oke, baik. Terima kasih Pizi untuk untuk jawabannya. Dan Piderara, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekiranya Mungkin ada lagi boleh ditanyakan ya. Yeah. Oke, silakan. Basically pertanyaan maksud aku kenapa di tabel konsonan yang kita banyak ditemui di Google itu enggak berurutan kelas gitu. Maksudnya gitu. Karena memang mereka bukan fokusnya untuk memberi ajar kita. Mereka cuma menunjukkan bahwa ini adalah konsonan gitu. Jadi mereka bukan mau ngajarin kita ini adalah konsonan harus kalian pahami kelas karena mereka tidak fokusnya nanti ke nada. Mereka tidak memikirkan bagaimana nanti para yang calon mereka membedakan kelas konsonan itu mereka nggak pikir karena mereka fokusnya kalian ingin nada ya udah kalian ingin konsonan ya udah ini konsonan. Tapi kalau misalnya kamu lihat di blog yang memang khusus mengajar bahasa Thailand karena mereka care dengan kategori nada untuk kedepannya, mereka pasti membedakan konsonan berdasarkan kelasnya. Tapi kalau misalnya memang di Google ya nggak dibedah karena mereka fokusnya konsonan, mereka tidak mikirkan nada, mungkin seperti itu. Baik, tim yang present, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Kita lanjut, ada yang nanya nih. Kita lanjut dulu ya pertanyaan ini sebelum ke sesi selanjutnya. Aku izin mau nanya. Aku penasaran untuk penulisan nama Jong. Itu bagaimana Jung. Ya, Iya, Jung itulah. Sedangkan dalam konsonan Thailand sendiri nggak ada aksara yang mewakili huruf J. Cocan. Oke. Jawabannya sudah dijawab ya, Mbak Wiji, Cocan. Oke, mungkin Syahrul mau menjelaskan, mungkin mau nambahin Syahrul? Benar, tapi itu pakai huruf itu. Ya. Itu yang mana? Oke. Ya, Cocan. Tadi mungkin saya tambahin sedikit aja. Ini dia bedanya belajar kita sama belajar secara internasional karena dengan bahasa kita juga bahasa Indonesia itu kalau misalnya secara internasional konsonan kokai ini diawali dengan konsonan G. Diromanisasikan, maksudnya diromanisasikan dengan bunyi G. Tapi kalau kita tulis romanisasi di Indonesia G, pasti kalian bacanya adalah gogai gitu. Padahal secara internasional bunyi pronounce-nya adalah ke. Makanya diterjemahkan, diromanisasikan di kita kokai, seperti itu. Sedangkan kategori konsonan cocan itu memang itu bunyinya kalau di Indonesia lebih kepada ce. Atau secara internasional juga bisa diterjemahkan atau diromanisasikan sebagai kata J. Jadi kita jangan fokus kepada romanisasi karena setiap orang beda cara peromanisasiannya. Kita fokus kepada aksaranya. Nah, bunyi daripada kata cung itu sendiri adalah menggunakan cocan, salau, ngongu. Jadi cung, ce, u, nge, cung. Nah, walaupun diromanisasikan, mereka itu tulisnya o, o, n, g. Itu mengikuti pengejaan dari secara internasional seperti itu. Makanya JUNG. Tapi kalau misalnya kita belajar bahasa Thailand, kita ikutnya daripada aksara. Nah, karena itulah kita belajar aksara. Jadi dia menggunakan cocan, ngongu,
cocan, bisa diromanisasikan C ataupun sebagai D. Tapi pembacaan bunyinya lah yang penting, itulah ce, cung, seperti itu. Oke, terima kasih Biji untuk penjelasannya ya. Untuk Pak Kasih gimana, sudah jelas? Oke, Finisa mungkin nanti kalau misalnya bisa jelas. lanjut juga dengan Wina Tricahyi. Silakan Pi Wina. Pi mau nanya, ini yang di kelas tinggi kan ada konsonan yang kayak cocing sama fofa, wopeng, itu dia nggak ada bacaan dia kalau di akhir gitu berarti ya? Berarti nggak ada kasus dia dipakai di sebagai akhiran gitu. Kata konsonan akhiran. Oke. Iya. Ya, mungkin izin Finisa, itu mungkin nanti langsung kita bahas di tim final konsonan, oke? Oke. Ya, Oke. izin yang Pi Wina Semua. nanti akan dijelaskan oleh tim final konsonan, oke? Oke, Pi. Kasih. Oke, sama-sama. Oke, kita pindah ke tim konsonan ganda ya. Oke, baiklah. Ya, kita pindah kepada tim konsonan ganda sesuai arahan Finisa. Sebelumnya untuk kategori konsonan sudah paham semuanya, sudah beres ya. Tadi juga ada Piadis nambahin jawaban, bantu jawab juga di kolom komentar. Itu mungkin bisa dicek juga untuk memudahkan kita untuk menghafal aksara Thai juga. Kemudian sebelum kita pindah kepada tim konsonan ganda, saya ucapkan terima kasih sekali kepada tim konsonan pada malam hari ini untuk penjelasannya juga sudah bagus, apalagi PPT-nya bagus banget. Kemudian juga untuk jawab dari beberapa pertanyaan teman-teman lain juga sangat membantu sekali. Jadi terima kasih buat kalian. Mungkin boleh kita lanjut lagi, Finisa, silahkan. Oke, terima kasih Piji. Oke.